Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, nggak bosan-bosan saya mengajak Anda semuanya untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat penting teman-teman semuanya. Dan saya selalu ingatkan, jangan pernah sepele dengan doa Anda, dan Anda jangan ragu dengan doa Anda. Gini teman-teman ya, kalaupun hari ini Allah belum kabulkan doa Anda, percaya deh, Allah sudah siapkan yang terbaik, waktu yang tepat, di saat yang tepat, kapan nanti Anda pantas menerima apa yang selama Anda minta, itu Allah sudah siapkan itu. Yang terpenting terus saja berdoa. Nah, termasuk tuliskan doa Anda di kolom komentar ini, apa yang menjadi hajat Anda, pengen hutang lunas, pengen kaya, pengen umroh, pengen segala macamnya, tuliskan teman-teman semuanya. Itu nggak akan pernah bosan saya untuk mengajak kita semuanya untuk banyak-banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, karena saya pun begitu. Saya diajarkan guru saya perbanyak doa. Nggak apa-apa. Orang sibuk ya ganti ganti harta, misalnya ganti mobil ini dan segala macamnya. Kita nggak apa-apa sibuk ganti doa. Yang penting kita terus ke Allah. Percaya deh teman-teman semuanya ya. Dunia ini akan kita tinggalin. Yang kita bawa itu bukan harta, bukan mobil, tapi apa? Amal kita, ibadah kita. Termasuk ya doa-doa yang selama kita minta, insya Allah pasti Allah berikan. Kalaupun nggak di dunia, pasti di akhirat udah Allah siapkan teman-teman semuanya. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin menyampaikan ya, kalau dibilang pesan ya bisa dibilang pesan deh, atau saran lah. Mulai hari ini teman-teman semuanya, pelan-pelan lepaskan hutangnya ke Allah. Pelan-pelan lepaskan beban hidup yang Anda alami selama ini, Anda rasakan selama ini ke Allah. Di antara yang banyak WA ke saya ya, mengeluhkan tentang masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah anak, bahkan masalah hutang, dia dikejar-kejaran tender itu ya, bahkan sampai ada yang pinjam uang ke saya. Kadang-kadang saya sampai berpikir tuh, ya Allah harus gimana lagi gitu ya. Nah, mulai hari ini teman-teman semua coba lepaskan teman-teman semuanya. Lepaskan pelan-pelan. Memang melepaskan itu nggak mudah, karena saya pun prosesnya panjang, tapi nggak ada cara lain. Seperti yang saya katakan ya berkali-kali, bahwa kata Ustadz Adi Hidayat itu, kalau mau nggak capek, ya serahkan semuanya sama Allah. Nah, jadi Anda mau maksa bagaimanapun, mau protes bagaimanapun, karena kondisi Anda saat ini sedang banyak hutang, dikejar-kejar hutang, nggak bisa teman-teman semuanya. Saya katakan nggak bisa. Anda mau protes bagaimana? Ya Allah, kenapa begini? Anda marah, itu nggak akan merubah keadaan, nggak akan. Karena itulah takdir Allah, itulah sudah Allah tetapkan ke dalam hidup kita. Nah, maka cara terbaiknya adalah Allah yang mengizinkan masalah itu hadir ke kita, maka balikkan semuanya ke Allah, karena solusi itu ada pada Allah. Nah, jadi sekarang gini teman-teman semuanya, masuklah pada diri kita sendiri, perbaikinlah diri kita sendiri, perbaikin ibadah, perbaiki pikiran, belajarlah untuk sabar, belajarlah untuk menerima. Makin kuat riyadhah, makin kuat ibadah kita sama Allah, itu makin kuat ujiannya. Tapi ingat teman-teman semuanya, makin kuat ujian itu makin dekat keajaiban. Nah, sekarang gini deh, sebelum nanti saya kasih tahu caranya ya, bagaimana melepaskan beban masalah termasuk beban utang, saya ingin jelaskan gini teman-teman semuanya. Kalau misalnya pun Anda kepepet banget perlu uang untuk bayar hutang, dan Anda nggak punya uang sama sekali, dan Anda bingung harus kemana carinya, ingat teman-teman semuanya, itu tanda bahwa Allah memanggil. Allah memanggil teman-teman semuanya, nggak ada cara lain kecuali kembali ke Allah. Nah, di video saya, kalau Anda menyimak semua video-video yang saya upload di YouTube, di channel ini, itu mengajarkan, bukan mengajar keajaiban, tapi mengajarkan bagaimana kita itu menerima segala takdir yang Allah tetapkan ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya intinya itu satu, terima masalah itu, terima resikonya. Anda hari ini sedang banyak utang, Anda kepepet banget, butuh uang, nggak punya uang, dan Anda berusaha untuk cari sana tapi nggak ketemu, dan Anda dimarahin, ya terima itu resiko. Nah, rumusnya cuma satu teman-teman, saya terima dululah resikonya itu dengan sabar, dengan ridho. Memang tidak gampang dalam hal ini ya, tapi nggak ada cara lain. Inti dari yang saya sampaikan semua di YouTube saya itu adalah terima, sabar, ridho, ikhlas. Jadi kalau Anda sudah banyak amalan yang Anda kerjakan, Anda nggak masuk pada hal yang saya sebutkan tadi, misalnya Anda nggak nerima, Anda nggak sabar, Anda nggak ikhlas, Anda nggak ridho, ini
sama aja teman-teman semuanya, sama aja. Nah, kalau Anda pun sering lihat testimoni mereka mengamalkan sholawat Jibril misalnya, mengamalkan sholawat pohon uang dan lain sebagainya, lalu mereka tuh dapat keajaiban. Kemudian Anda mengamalkan kok nggak dapat keajaiban. Nah, bukan nggak dapat keajaiban, Anda yang kurang sabar dan Anda yang kurang yakin sama Allah. Nah, lagi-lagi kalau kita bahas keajaiban, keajaiban itu wilayahnya Allah. Dan saya tidak mengajarkan bagaimana cara mengajar keajaiban, karena bagi saya, menurut saya keajaiban itu mutlak haknya Allah, mutlak, dan itu wilayahnya Allah. Kita nggak bisa masuk ke wilayahnya Allah. Kita nggak tahu kapan itu hutang kita lunas, kapan nanti Allah menolong, kapan nanti Allah itu mengangkat derajat kita, kapan Allah menyelesaikan masalah kita, kita nggak tahu. Tugas kita itu adalah berikhtiar, bersungguh-sungguh, dan meyakini bahwa Allah itu maha menolong. Hanya segitu, hanya sampai situ saja teman-teman. Jadi Anda jangan berfokus pada hasil, Anda jangan berfokus pada keajaiban. Silakan, bukan hanya silakan, saya katakan harus Anda datang ke Allah, harus Anda banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beramal, banyak sholawat. Saya katakan banyak sholawat teman-teman semuanya. Tapi yang jadi masalah, Anda fokusnya jangan pada hasil, jangan pada keajaiban. Amalkan saja. Berkali-kali saya sampaikan, amalkan saja. Jangan pikirkan hasilnya, jangan pikirkan keajaibannya bagaimana. Itu kita nggak bisa menerka-nerka, nggak bisa. Ya memang capek ya menunggu kok nggak datang sih keajaiban. Gimana ini, kita udah merasa nggak sanggup, kita sudah merasa ampun banget menghadapi itu, kok seolah pertolongan Allah nggak datang, kok seolah nggak ada solusi, kok seolah, pokoknya banyak pertanyaan yang ada dalam pikiran kita. Nah, kuncinya teman-teman semuanya, geser fokus Anda, tetap belajar yakin bahwa Allah maha menolong. Kalau bukan Allah yang nolong, siapa lagi? Anda kalau berharap kepada selain Allah, Anda akan kecewa. Siapapun itu, termasuk saudara, tetangga, bahkan. Dan kita harus ingat teman-teman semuanya, kalau saat kita dihina, dicaci maki dengan perkataan yang gak enak, kamu ingkar janji, kamu zolim dan segala macamnya, nggak mau bayar utang. Masalahnya sekarang bukan kita nggak mau bayar utang, tapi kita nggak punya uang untuk bayar utang itu. Nah, sekarang bagaimana supaya kita dapat uang, bisa mudah bayar utang, menyelesaikan utang? Caranya ya ke Allah, karena hutang itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Jadi kita mau berikhtiar bagaimanapun, kalau Allah masih nutup jalan, ya nggak bakal bisa terbuka. Tapi kalau kita ikhlas, ridho, kita sabar, tetap bersama sama Allah, insya Allah kalau kita melibatkan sama Allah, ini berkali-kali saya sampaikan, kalau kita melibatkan Allah di setiap urusan kita, maka Allah akan menggerakkan semua alam semesta ini untuk membantu dan menolong kita dari manapun. Bisa dari teman, bisa dari ide kita, dari pikiran kita, banyak hal teman-teman semuanya. Kan pernah saya katakan ya bahwa mudah bagi Allah itu untuk membuat orang hancur, mudah bagi Allah untuk membuat orang itu bangkrut, mudah banget, hitungan jam, hitungan menit itu mudah bagi Allah. Nah sebaliknya, mudah juga bagi Allah untuk melunasin hutang kita, mudah juga bagi Allah untuk angkat derajat kita. Mungkin hari ini Anda dihina, disepelekan, direndahkan karena beban hutang, tapi kalau Anda punya keyakinan yang kuat, Anda punya motivasi dan punya punya positive thinking yang kuat sama Allah, bahwa Allah pasti menolong, insya Allah akan terjadi. Tapi kalau Anda berfokus pada terus berlarut pada kesedihan, pada keadaan nasib Anda baru dimaki-maki, tidak ada pun sedih, terus Anda pun stres, ya Anda nggak akan keluar dari hal itu. Ya nikmatin saja, walaupun meski pahit dalam hati, dalam diri kita nggak enak, ya itulah keadaan, itulah kenyataan yang harus kita jalani. Nah makanya mulai dari sekarang saya sarankan teman-teman pelan-pelan lepaskan, pelan-pelan memperbaiki hati, memperbaiki diri, memperbaiki ibadah teman-teman semuanya. Saya nggak bahas amalan lagi deh, amalan udah banyak saya amalkannya, saya jelaskannya. Saya lebih banyak mengajak Anda itu untuk memperbaiki pola pikir, memperbaiki mindset ya, kemudian menata hati supaya kita lebih terima, supaya kita lebih sabar. Nah sekarang saya kasih tahu ya cara saya bagaimana mengembalikan semua urusan itu ke Allah, bagaimana melepaskan semua beban masalah yang kita tanggung itu ke Allah, termasuk beban hutang kita. Ya ini karena waktu panjang singkat aja. Nah, mulai hari ini teman-teman semuanya perbanyak sholat taubat setiap hari. Usahakan sholat taubat minimal 2 rakaat deh setiap hari. Nah, kalau cara saya ini saya kasih tahu ya. Saya itu sholat taubat tuh saya laksanakan berkali-kali, saya ulangi ya. Saya sholat taubat itu setiap hari itu selesai sholat maghrib.
sholat maghrib dulu di masjid berjamaah gitu ya, kemudian sholat sunat, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian saya pulang ke rumah, lalu saya sholat taubat di situ 2 rakaat. Sholat taubat 2 rakaat. Nah, Anda kalau yang belum tahu sholat taubat itu baca deh, kalau saya jelasin panjang ya, nanti baca, pelajarin di YouTube, di Google ya, cara sholat taubat tuh banyak teman-teman semuanya. Ayatnya bebas, mau ayat pendek, ayat panjang boleh. Kalau saya ayatnya itu yang saya baca rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat yang kedua surah Al-Ikhlas. Nah, tapi ingat teman-teman, ketika kita sholat taubat itu di sujud terakhir bacalah doa Nabi Yunus. Itu termasuk doa Nabi Yunus itu doa minta ampun sama Allah. Baca itu jika mampu 40 kali, jika tidak 10 kali. Saya biasa lebih banyak itu baca 10 kali. Sujud terakhir ya, setelah sebelum kita duduk tahiyat akhir tuh baca doa itu 10 kali kalau saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu baca 10 kali teman-teman semuanya. Nah, kemudian setelah sholat taubat, coba beristighfar, ambil tasbih. Ini tasbih teman-teman semuanya. Anda benar-benar duduk rileks, santai gitu ya, kemudian gunakan tasbih lah, boleh. Ini tasbih saya yang selalu saya gunakan. Anda beristighfar 100 kali sama Allah, minta ampun sama Allah. Istighfarnya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lisan kita mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hati kita, ya Allah, banyak dosaku ya Allah, ampuni hamba ya Allah, selama ini hamba banyak salah, hamba zalim, hamba banyak maksiat ya Allah. Astagfirullahaladzim, 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 sampai 100 kali baca istighfar tuh. Resapi, hayati, benar-benar dinikmatin, benar-benar ingat semua dosa-dosa Anda dan minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Anda sholat taubat, Anda beristighfar, kemudian Anda duduk rileks, tenang, Anda pejamkan mata, kemudian pegang dada kiri. Pegang dada kiri, Anda katakan, Anda baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anda baca, tarik nafas, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda resapin bacaan itu, bila perlu Anda paham maknanya bahwa semuanya ini akan kembali sama Allah. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita serahkan semua urusan itu pada Allah. Setelah Anda baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian Anda tenang, Anda katakan, baik lisan maupun hati Anda katakan, ya Allah, mulai hari ini kuserahkan semua masalah ini padamu ya Allah. Aku nggak mampu, aku nggak sanggup ya Allah, karena aku lemah, aku nggak berdaya. Hanya Engkau ya Allah yang bisa menyelesaikan ini semua. Ya Allah, berikan kemudahan bagiku untuk bisa melewati ini ya Allah. Berikan kekuatan bagiku untuk bisa menghadapi ini semua ya Allah, karena aku lemah ya Allah. Nah, itu ucapan berkali-kali, ya Allah aku lemah, ya Allah aku nggak mampu, kuserahkan segalanya padamu ya Allah, kuserahkan segalanya padamu ya Allah. Nggak apa-apa kalau Anda resapin, Anda menangis ya menangislah, tumpahkan semua sama Allah. Nah, itu lakukan teman-teman. Kalau udah selesai, Anda merasa tenang, Anda merasa rileks, katakan, tutup dengan la haula wala quwata illa billahil adil azim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wala quwata illa billahil adil azim. Tarik nafas, lepaskan semua sama Allah. Dah, lakukan itu teman-teman semuanya, pelan-pelan, tidak langsung instan teman-teman, tapi coba Anda praktekin, Anda bisa rasakan sendiri gimana nyamannya, gimana tenangnya. Apalagi kalau itu kita lakukan bukan hanya sekedar selesai sholat Jumat, tapi bukan selesai sholat taubat aja, tapi setiap selesai sholat. Terkhusus kalau kita di akhir malam selesai tahajud, itu waktu kita berdua sama Allah. Coba deh lakukan itu. Insya Allah pelan-pelan hati Anda akan menerima. Insya Allah ketenangan itu akan dihadirkan sama Allah. Insya Allah keyakinan itu akan ditumbuhkan sama Allah. Dan kadang-kadang ya muncul dalam pikiran kita itu ide, harus berbuat ini, harus melakukan ini, coba kemari ya, coba banyak hal deh, atau teman ada yang nolong dan lain sebagainya. Nah, intinya teman-teman semuanya, lakukan selalu, terus istiqomahkan, lakukan. Insya Allah pelan-pelan nanti akan ditolong sama Allah. Itu teman-teman semuanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.